Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah menyempurnakan penciptaan. Apa yang dia ciptakan adalah dalam salah satu bentuk wujud, yaitu bentuk penciptaan makhluk. Disempurnakan seluruh makhluk dari alam semesta ini adalah ruhnya, hidup. Makanya ada di dalam Al-Quran dikatakan, secerdas apapun manusia, sepintar apapun manusia, ditantang oleh Allah untuk menciptakan seekor lalat. Mungkin kalau dalam bentuk robot bisa, sangat bisa. Jangankan lalat, binatang-binatang yang besar, lebih besar dari lalat pun manusia sudah bisa menciptakan dalam bentuk robot. Namun tidak akan pernah bisa sempurna karena tidak ada ruh di dalamnya. Tidak ada jiwa di dalamnya. Dia menciptakan segala sesuatu itu, pohon, binatang, manusia, malaikat. Bahkan kalau percaya pun itu planet-planet ada ruhnya. Matahari memiliki ruh, bintang-bintang. Allah berikan seluruh ruh-ruh di dalam penciptaan kasarnya, lalu disempurnakan dalam ruhnya itu. Dan yang paling sempurna adalah memang manusia. Di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur mungkin dikatakan rupa Allah itu 11-12 dengan manusia. Mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sempurna Allah. Karena saking sucinya, yang seperti ayat yang sebelum kita telah Maha suci Allah, sucikan namanya. Dia yang maha tinggi. Makanya dikatakan bahwa kita dalam menciptakan apapun, berkarya dalam apapun, bisnis dalam apapun, membina rumah tangga, apapun itu, sucikan dulu hatimu. Tiada ilah selain Allah di hatimu. Dia yang maha tinggi. Karena Allah sudah membuktikan ruhnya yang suci itu mampu menciptakan seluruh alam semesta. Mampu menciptakan Adam, mampu menciptakan Musa, mampu menciptakan Nuh, mampu menciptakan Ibrahim, mampu menciptakan iblis sekalipun yang paling laknatullah. Sehingga ruh-ruh itu nanti bergerak, berkreasi, mencipta. Bahkan bisa saja ruh itu menghancurkan, merusak, melampaui batas. Ruh-ruh yang tidak tercerahkan, hidup dalam kegelapan. Fisiknya memang hidup, bernapas. Bisa dia naik mobil itu, bisa Lamborghini, naik Tesla, bisa. Sangat bisa. Tapi tidak bernapas. Karena ruhnya jauh dari ilah. Tingkat yang paling tinggi itu. Lalu kedua, jauh dari kemanusiaan. Banyak yang tidak sembahyang, banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak puasa, tidak zakat. Bahkan tidak peduli itu dengan tetek bengek ritual agama. Ambil contoh saja di dalam lingkungan Islam. Tapi jiwa kemanusiaan itu tinggi. Tidak bisa melihat orang dijalimi, tidak bisa melihat orang tertindas, tidak bisa melihat orang dilecehkan. Ruhnya bergerak,
ruh ilah, ruh sejati, kebenaran, kesucian. Makhluk-makhluk seperti itu banyak. Dan kaum agamawan ini yang aku katanya penerus nabi, pewaris nabi, terkadang ya, bukan semuanya, terkadang karena mungkin ilmunya kurang, karena mungkin kurang pergaulan, karena mungkin terlalu banyak dengki di dalam hatinya itu, memukul rata. Meskipun dia luar biasa cerdas, pintar, karena tidak sholat, masuk neraka. Padahal belum tentu sholatnya itu diterima sama Allah. Belum tentu. Karena tahu betul Allah apa niatmu itu sholat. Karena aku sudah punya umat kan. Nanti kalau umatmu ngelihat kau tidak sholat, nanti namamu kurang harum. Nanti kamu tidak dipanggil lagi di masjid-masjid yang lain. Maka hati-hati. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, kerusakan, kebaikan, keburukan, kejahatan, kelaliman, dari hasil ruh yang bergerak itu, yang Allah sempurnakan niatnya yang pertama itu. Karena kedengkian iblis tidak terima Adam disujudi oleh malaikat, Adam harus menerima kenyataan para nabi, para rasul tidak boleh jalim, sementara iblis boleh menuduh Adam, boleh menyesatkan anak cucu Adam, boleh menghinakan anak cucu Adam, boleh membinatangkan anak cucu Adam. Sangat boleh. Allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptanya itu dengan ruh. Segala sesuatu dikasih ruh. Bahkan umat Hindu itu percaya pohon-pohon itu ada ruhnya. Pohon-pohon itu makanya mereka itu mensucikan pohon-pohon. Dan ingat, Hindu itu lebih dulu hadirnya daripada Islam. Kalau main senior-senioran harus hormat sama orang Hindu, sebenarnya orang Islam. Kalau main senior-senioran, jangan mentang-mentang Nabi terakhir, Nabi yang paling benar, lalu kaum kafir itu yang tidak berniat menyakiti umat Islam itu dipukul rata sama dengan kaum kafir yang ingin menyakiti umat Islam. Banyak umat-umat Islam yang sangat bodoh, luar biasa bodoh, sangat bodohnya luar biasa. Sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, baca Quran juga enggak. Tapi kalau ngeliat orang Kristen tuh, kayaknya orang Kristen tuh anjing yang paling anjing, babi yang paling babi. Ngeliat orang Buddha, Hindu tuh kayak udah pasti kaki kanannya masuk surga. Bodohnya luar biasa. Dan itu diamini juga oleh ulama-ulamanya itu yang jumut-jumutnya luar biasa. Padahal itu ruh juga Allah yang kasih itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Tidak jauh beda dengan ruh yang engkau punya ini, yang belum tentu masuk surga juga. Kaum sufi itu luar biasa, sangat paham. Tidak mungkin dia masuk surga, nggak ada satupun manusia yang seperti di telah kita itu. Masuk surga itu tidak ada. Kalau tanpa izin Allah, tanpa restu Allah, tidak ada satupun. Sesuci apapun Muhammad, bahkan sekalipun saya berani mengatakannya, kalau tanpa restu Allah, tanpa izin Allah. Karena para rasul itu kesuciannya itu melampaui batas, konsistensinya, kemaksumannya, maka dekat sama Allah, beda makamnya. Namun kalau Allah tidak mengizinkan masuk surga, ya tidak. Mau gimana lagi, orang surga punya Allah kok, bukan punya siapa-siapa. Itu modal itu tuh iblis tuh nanti di hari pengisaban. Hujannya itu surga punya engkau nanti. Yakin kau Allah memasukkan, kan dia punya banyak bukti.
Insya Allah nanti kita akan terangkan. Alhamdulillahirobbilalamin.